Guys, saat ini kita berada di Al-Zahra Mart dan sini saya bersama Pak Nyoman mau nge-review Suzuki XL7 ya, sama Pak Nyoman. Ini Suzuki XL7 kita akan review sama Pak Nyoman. Oke, Pak Nyoman. Ya, kalau ini adalah Suzuki XL7 warnanya magma grey ya, warna yang sangat keren. Dari tampak depan XL7 sudah dilengkapi dengan chrome, jadi ada alis chrome-nya, kita sudah lebih mewah. Kemudian untuk lampunya dilengkapi dengan proyektor lampu lebih fokus, ya. Ini adalah pelek Suzuki XL7 ya. Peleknya yaitu menggunakan two-tone color dengan dua varian warna, ada black dan chrome, dengan ukuran 195 per 60 ring 16 ya, jadi dia lebih tinggi. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan upper fender ini terkesan mobil lebih mewah ya. Ya, ini kaca spion ya, Suzuki XL7 dia sudah menggunakan lampu sen di kaca spion, jadi lebih mudah terlihat ketika berbelok. Kemudian kaca spion ini sudah dilengkapi dengan foldable mirror, dia bisa lipat secara otomatis. Ya, ini adalah handle pintu dari Suzuki XL7, di mana handle pintu ini sudah menggunakan smart entry. Jadi ketika mau membuka pintu cukup menekan tombol yang ada, kemudian kuncinya dikantongi dan bisa terbuka. Kemudian sudah dilengkapi dengan handle berwarna chrome dengan tipe grid ya, terkesan lebih mewah. Ya, kemudian Suzuki XL7 dilengkapi dengan roof rail. Roof rail ini berfungsi untuk pengikat barang ya, dan membuat tampilan XL7 lebih berwibawa dan lebih berkelas dengan adanya roof rail ini. Oke. Ya, kemudian Suzuki XL7 ini sudah dilengkapi dengan side body kit, berfungsi untuk memberi tampilan lebih mewah pada Suzuki XL7. Untuk lampu belakang Suzuki XL7 ini menggunakan lampu LED dengan desain lebih mewah ya, untuk sekelas XL7, di mana lampu belakangnya sudah menggunakan LED dan juga ada lampu reflektor ya. Ini bagian bawah lampu reflektor untuk memudahkan berkendara pada malam hari dan lebih aman. Dan bagian belakang juga XL7 dilengkapi dengan lampu high mount stop lamp, lampu rem ya, jadi lebih aman dan mudah terlihat ketika mengerem, khususnya pada saat ada mobil di belakang. XL7 juga sudah menggunakan back sonar ya, dengan 2 titik. Jadi dia lebih aman ketika memundur, bisa dikondisikan karena adanya sensor parkir. Jadi pada saat jarak 1 meter mau mundur, sensor ini akan berbunyi mendeteksi bahwa akan ada benda di belakang. Kemudian di bawah juga sudah dilengkapi dengan underguard ya, untuk pengaman bumper bagian belakang, dan juga terlihat lebih mewah ya ketika dilihat dari belakang, khusus yang menggunakan Suzuki XL7. XL7 dilengkapi dengan defogger ini untuk menghangatkan kaca ketika terjadinya hujan dan berembun. Jadi garis-garis ini berfungsi untuk menghangatkan kaca.
dilengkapi dengan wiper belakang yang berfungsi untuk menghapus air hujan dan kotoran ketika terjadi, khususnya di kaca belakang pada mobil XL7. Adalah kapasitas bagasi dari Suzuki XL7. Untuk bagasi normal, dia bisa memuat sampai dengan 4 galon air ya. Kemudian di bawahnya ada bagasi tambahan lagi, bisa dibuka Pak Nyoman. Ya, ini adalah bagasi tambahan untuk Suzuki XL7 ya. Dibuka lagi yang satu Pak Nyoman. Nah, jadi dia bisa memuat barang bawaan ya, seperti ini. Berada di interior Suzuki XL7. Di sini untuk di bagian pintu sudah dilengkapi dengan tombol power window ya, ada 4 ya. Ini berfungsi untuk menurunkan dan menaikkan kaca secara elektrik. Kemudian sudah ada door lock untuk mengunci pintu, membuka dan mengunci pintu. Kemudian ada tombol untuk mengunci kaca ya, mengunci kaca. Kemudian ada tombol foldable mirror untuk melipat kaca spion secara elektrik, dan ada electric mirror untuk mengatur posisi kaca spion sehingga bisa diatur ketika berada di dalam interior XL7. Di sisi bagian setir ya, di sini ada 3 tombol ya. Tombol ini namanya auto leveling, berfungsi untuk mengatur ketinggian lampu khususnya pada malam hari. Kemudian ini adalah tombol ESP atau Electronic Stability Program. Ketika tombol ini diaktifkan, maka ESP-nya berfungsi, tujuannya untuk mencegah terjadinya oversteer dan understeer ketika melewati jalan licin. Dan ini adalah tombol sensor, bisa diaktifkan ketika ingin parkir. Kemudian di samping sendiri sudah ada tombol start stop engine. Ini berfungsi untuk menyalakan dan mematikan mesin ya, jadi dia cukup menekan tombol. Setir ini sudah dilengkapi dengan lapisan semi kulit ya, dengan berbalut jahitan, jadi terkesan lebih mewah dan nyaman untuk digenggam. Kemudian di setir sendiri pun sudah ada berbentuk huruf D ya. Jadi di sini dibuat tipis, tujuannya untuk para pengemudi yang memiliki badan berlebih atau besar bisa leluasa untuk menggenggam setir karena sini dibuat lebih tipis. Kemudian di samping setir sendiri sudah dilengkapi dengan switch untuk ganti-ganti lagu. Sini ada switch ini untuk pindahkan lagu, kemudian ini mode untuk mengganti apakah ke mode radio, aux, USB, ini bisa diatur. Kemudian di sini ada tombol untuk mensilentkan audionya ya. Ya, untuk head unit Suzuki XL7 sudah menggunakan touchscreen dengan layar 7 inci. Ya, ini sudah layar sentuh touchscreen. Kemudian untuk AC-nya sudah menggunakan auto AC. Ya, dimana di sini dilengkapi dengan rear defogger untuk menghangatkan kaca belakang ketika hujan dan menghilangkan embun. Kemudian ini ada front defogger untuk menghangatkan kaca depan ketika terjadi embun. Kemudian ini ada mode ya, mode ini untuk mengatur posisi penggunaan AC. Ya, kemudian sini ada auto AC. Ya, ketika diaktifkan auto AC ini, maka AC-nya akan menyala dan mengatur suhu secara otomatis. Kemudian ini AC untuk menyalakan AC-nya itu sendiri, kemudian off untuk mematikan AC. Kemudian ada tombol dilengkapi dengan with heater ya, untuk menghangatkan udara hangat yang keluar, dan juga bisa udara dingin, jadi bisa diatur. Kemudian untuk blowernya untuk mengatur kekuatan kipas pada Suzuki XL7. Kemudian untuk varian transmisi Suzuki XL7 ini ada 2 transmisi ya, ada matic dan manual. Kebetulan ini adalah transmisi matic ya. Di depan transmisi matic ini ada cup holder ya. Di sini dilengkapi dengan semburan AC. Jadi ketika menyimpan minuman, maka akan ada AC
yang keluar atau semburan hawa dingin sehingga bisa mendinginkan minuman. Kemudian di sini ada colokan juga untuk USB dan kabel aux. Kemudian ini ada untuk cas HP ya. Ini 12 volt. Ya, ini bisa untuk cas HP. Demikian hasil review singkat tentang Suzuki Excel 7 bersama saya Junaidi dan bersama Pak Nyoman. Ya, bagi teman-teman yang mau tanya-tanya mobil bisa hubungi di mana Pak Nyoman? Ya, di bawah ini. Ya, silakan telepon nomor ini. Oke. Ya, Jaruki.